Ya baiklah pemirsa, kembali lagi di BFC Duel dan baru saja kita menyaksikan pertandingan antara Fajar Putra Petir dan juga Franz Charles yang dimenangkan oleh Franz Charles dengan 3 ronde. Dan berikutnya tentunya saya masih bersama dengan Jesse. Di sini kita akan menyaksikan juga pertandingan selanjutnya. Tapi review sedikit tentang pertandingan tadi bahwa itulah yang dilakukan oleh kelas kickboxing ya, di mana juga sangat fokus bagaimana juga mereka harus menghadapi counter puncher yang kemungkinan juga bisa terjadi. Seperti tadi bagaimana terlalu muda usianya, kita lihat masih kalah pengalaman yang berusia 32 tahun. Iya. Tapi kita lihat ya positifnya ialah ini Bung, jadi dengan usia 19 tahun kita pikirkan apa yang akan terjadi jika dia melakukan latihan yang konstan seperti yang sekarang dia lakukan pada saat dia berusia 26 tahun. Betul. Itu bisa jadi seorang atlet yang sangat potensial. Iya, lebih baik entry-nya dari usia muda ya. Sangat muda ya. Kalau kita lihat, karena kalau di tinju profesional kita tahu bahwa rekor itu sangat ditahan. Ya. Jangan sampai kalah. Tapi kalau di mixed martial arts seperti ini banyak kekalahan, banyak belajar. Nggak apa-apa. Dan juga ada perbedaan dengan boxing profesional ya. Di mixed martial arts itu umur peak itu adalah sampai umur 38, 39 masih bisa. Jadi kalau di tinju saya pikir 38, 39 udah merupakan umur ini ya, umur lampu kuning kali ya. Di penghujung karir. Iya, sementara di mixed martial art 38, 39 masih zaman keemasan. Iya, dan kalau kita lihat jadi tadi kecenderungan dari tidak adanya body punch untuk di kickboxing seperti ini, itu apakah memang menjadi sebuah standar bagi kickboxing bahwa jarang sekali terlihat ada body punch tapi mereka lebih fokus pada wajah kedua petarung? Itu tergantung style dari masing-masing atlet. Jadi mungkin strategi yang mereka terapkan ialah tidak melakukan body punch karena Franz sudah pasti punya kekuatan di daerah core badannya. Nah, kenapa Franz tidak melakukan body punch kepada Fajar? Itu mungkin saya nggak tahu strategi apa yang Franz terapkan pada saat pertandingan tersebut. Karena seharusnya body punch itu juga akan menolong untuk membongkar double cover, Bung. Jadi kita pancing dengan body punch ke kepala rusuk, lalu ke kepala. Betul. Dan pertandingan kedua ini juga dari kickboxing masih 65 kg. Kita akan melihat Stefan Umar Kamajaya dari Bandung Fighting Club, Evan, berusia 26 tahun yang biasa dipanggil dengan Evan, yang juara satu kickboxing Lindu Aji di tahun 2011. Dan Anda melihat seperti apa seorang Evan ini dari segi pengalaman yang dia miliki? Evan ini merupakan petarung yang cukup di kickboxing. Jadi dia merupakan seorang juara pada kejuaraan kickboxing 2011 dan banyak sekali kejuaraan lokal yang dia ikuti yang juga dia menangi gitu. Ya. Dan ini adalah lawannya jauh dari Nagamas Papua, 26 tahun, Adrianus Gebze. Dan kita lihat juga prestasinya adalah juara Wusu Papua 2012-2013. Iya, dan yang patut ya kita perhatikan di sini adalah Adrianus ini merupakan petarung yang berbakat, tetapi kurang pengalaman karena kurangnya event kickboxing di Papua, Bung ya. Iya. Dan jika kita melihat tale of the tape dari kedua petarung ini, Anda melihatnya siapa yang jauh lebih memiliki pengalaman dan bisa memenangkan pertarungan ini? Evan ya. Iya. Karena memang pengalaman yang Anda katakan. Ini balik mungkin secara bakat ataupun potensial atau kekuatan pukulan ataupun nilai rata-rata Gebze lebih kuat, tapi Evan lebih matang karena dia tinggal di Bandung, banyak sekali event-event yang pernah dia ikuti. Bagaimana dia berkompetisi dengan seringnya itu yang dipastikan. Dan sebentar lagi kita lihat pertandingan akan segera dimulai di ronde pertama. Ya seperti biasa tadi kita menyaksikan bagaimana stance dari kedua petarung. Kita lihat sekarang stand Evan dan stand Gebze agak-agak mirip ya. Mereka melakukan stand klasik tinju ataupun boxing dengan double cover yang di bawah dagu ya. Iya, keras sekali dari Gebze straightnya. Iya, tendangannya keras tapi terlihat sangat polos, Bung. Jadi terlihat tendangan itu kebaca oleh Evan. Ya begitu fokus Gebze. Iya, nah counter dari Evan, iya. Itu fake dari Evan. Paham? Nyaris tadi kita lihat bagaimana Evan begitu ragu-ragu. Iya, karena dia harus memperhatikan. Nah, itu tendangan Gebze. Kalau saya melihat tendangan itu tendangan yang sangat keras ya, seperti nendang bola, Bung. Iya, tapi terlihat ya. Sangat terlihat. Jadi, jadi sementara tendangan Evan itu tidak dilakukan dengan kokangan gitu. Iya. Jadi kita lihat Evan untuk jauh lebih agresif kali ini. Iya. Tendangan Evan tidak ditelegraf, tidak terdeteksi oleh signal gerakan dari Gebze. Sementara tendangan Gebze itu kayak polos-polos saja, kayak dia bilang, ini saya mau nendang gitu loh. Betul, kita lihat dari Evan sendiri berusaha untuk mendominasi pertarungan. Counter Evan sudah melakukan. Ya, kita lihat di sini. Evan menendang. Iya, kepala. Tendangan dari kaki kiri tadi. Iya, straight. Nah, Gebze terlihat sudah mulai terjebak ke pola permainan Evan.
Ya. Jadi tendangan pancingan kiri, dia bergerak ke kiri, tendangan ke kanan, dia bergerak ke kanan, lalu disusul oleh satu straight. Ya. Itu standar pancingan yang biasa dilakukan oleh kickboxer yang pengalaman, Bung. Nah, Ragu. Kita lihat bagaimana tadi Gebse untuk melakukan pukulan. Ya, ini dia. Nah, mungkin. Dan keras sekali kita lihat keras, tendangan yang dilakukan oleh Gebse. Sangat amat keras. Dari badannya juga dia punya tulang yang keras, kaki yang sangat besar, Bung. Tapi ya itu sayangnya terbaca. Semua serangan Gebse terbaca oleh Evan. Ini lihat, Bung. Evan ini merupakan salah satu atlet berbakat dari Bandung Fighting Club, betul. Anggota Bandung Fighting Club. Ya, Nah, kita lihat 1-2, iya, masuk. Keras sekali. Kita lihat kombinasi pukulannya, ya membelakangi lawan, itu pantangan, iya ke kepala. Susah untuk melakukan recovery, kita lihat di sini. Karena 2, 3, 4 dan pukulan bertubi-tubi, ada satu tendangan kiri dan dipisah. Akhirnya keputusan wasit yang sangat amat bijaksana. Iya, untuk safety dari petarung terutama Adrianus Gebse, kita lihat ada beberapa kali tadi pukulan dan tendangan kombinasi yang tidak bisa dihindari dan akhirnya selesai sudah di ronde pertama. Dan kita lihat dalam tayangan lambat di sini 1, keras sekali. 2, 3, 4, 5, pam, tendangan. Ini betul-betul technical kickboxing, Bung, saya bilangnya. Jadi dia melakukan counter pukulan 1-2, lalu begitu badan lawan rendah, kepalanya condong ke bawah, dilakukan penutupan dengan tendangan ke arah kepala. Betul, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Adrianus Gebse. Tadi kita lihat bagaimana tadi Evan seperti yang Anda katakan memiliki peluang yang begitu banyak. Kita lihat di sini ada statistik dari pertandingan, tidak ada head kicks dan juga body kicks dari Adrianus Gebse. Iya, karena tidak ada yang mendarat. Sementara yang mendarat ada 5-4, kita lihat dari Evan sendiri. Menangkan oleh TKO ini. Iya, TKO di ronde pertama bagi pertama. Stefan Umar Kamajaya dari Bandung Fighting Club. Iya. Di sini jelas bagaimana kompetisi yang harus juga dibangun di daerah masing-masing. Di sini kita lihat perbedaan antara dua atlet yang sangat-sangat kuat, sangat potensial, tapi satu pengalaman, satu tidak, masih hijau. Nah inilah yang kejadian, karena kombinasi yang tadi Evan lakukan itu bukan kombinasi yang gampang dilakukan oleh orang-orang jika kita kurang pengalaman, Bung. Iya. Kombinasi satu jab straight, hook, uppercut, lalu di finishing dengan roundhouse kick, itu bukan kombinasi yang mudah. Betul, dan itu harus dilakukan dengan latihan yang sangat keras dan pertandingan. Nafas kalau kita lihat di sini nafas, nafas syarat ya. Ya itulah tadi pertandingan yang sudah berlangsung. Evan mengalahkan Adrianus Gebse, dan sedikit yang ingin saya bahas dengan Jesse, tentunya kalau kita lihat Jesse, cara bertahan dari Adrianus Gebse ketika mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Ada kesalahan apa yang Anda lihat di sana? Membelakangi lawan ya. Jadi jangan sekali-sekali di dalam baik itu pertandingan MMA ataupun kickboxing kita melakukan proteksi diri dengan membelakangi lawan. Oke, itu satu catatan yang sangat penting ya. Di jalan juga jangan membelakangi lawan ya. Jangan berhadapan terus. Dan tentunya ini pemirsa kita akan berlanjut ke pertandingan yang ketiga. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.